Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faradiba dengan NIM 187038067. Baik, di sini saya akan mempresentasikan progres ya dari penelitian saya yang berjudul Analisis Optimasi Random Forest dengan PCA atau Principal Component Analysis. Nah, pembimbing satu saya adalah Ibu Maya Silvi Lydia dan pembimbing kedua saya adalah Bapak Poltak Sihombing. Baik, langsung saja ya. Di sini saya sedang mengidentifikasi atau menganalisis data yang saya gunakan. Nah, sebelum lebih lanjut untuk proses klasifikasi, saya membutuhkan waktu memang yang cukup lama ya kayaknya nih, karena memang kemarin menggunakan data air quality dan ternyata data tersebut tidak bisa untuk digunakan ke klasifikasi ya, karena kemarin dapatnya untuk proses regresi. Nah, ini jadi ada perubahan data yang diproses. Nah, langsung saja ya. Nah, ini adalah proses dimensional reduction atau pengurangan dimensi pada data yang berdimensi tinggi. Jadi memang metode-metode dimensi reduksi ini kan banyak. Jadi yang saya pilih itu adalah PCA. Nah, kenapa PCA? Karena memang kerjanya juga tidak terlalu rumit dan dia tetap mempertahankan fitur-fitur yang penting untuk diproses dalam klasifikasi gitu. Nah, jadi memang proses mereduksi dimensi ini adalah sebuah data atau satu keranjang yang mempunyai berbagai macam buah, banyak buah. Nah, di situ akan dipilah-pilah lagi buah-buah mana yang mempunyai kualitas bagus dan dipetakan ke dalam keranjang yang jumlahnya lebih sedikit. Nah, itu adalah logika dasar untuk mendeskripsikan gimana sih proses mereduksi dimensi ini gitu. Nah, sama juga dengan data. Nah, data dengan jumlah intensis yang sangat tinggi, contoh ya, misalkan 10 ribuan, atau dengan atribut yang puluhan, nah itu kan sangat sulit ya untuk diproses dalam klasifikasi, regresi, atau sebagainya ya. Nah, oleh karena itu maka diperlukanlah metode untuk mereduksi dimensi agar tetap mengoptimalkan akurasinya. Nah, seperti itu. Nah, metodologinya ini ya yang saya ajukan kemarin. Nah, ini adalah dataset dan saya masih di proses data pre-processing ya, karena memang butuh menganalisis lagi, karena memang kemarin saran dari Pak Sutarman untuk lebih dianalisa ke data, karena memang butuh nilai-nilai penting lagi, apa sih yang memang harus diperbaharui dari model PCA yang diklasifikasikan dengan random forest, seperti itu. Nah, sumber data saya adalah dari Kaggle ya. Kaggle yaitu water quality atau kualitas air dengan jumlah intensisnya 8000 dan jumlah atributnya sebanyak 21 dan kelasnya itu adalah dua kelas ya, 0 dan 1. Nah, 0 itu adalah safe dan 1 itu not safe ya, atau baik dan tidak baik, bisa dibilang seperti itu. Baik, saya langsung aja proses ke dalam dataset ya. Nah, kemarin saya sudah memprosesnya seperti ini ya, menggunakan Excel. Jadi memang ada beberapa perbandingan ya dari data yang sebelumnya dan data yang telah dinormalisasi. Nah, sebelumnya metode normalisasi ini saya dengan menggunakan metode Z-score ya, di mana metode Z-score ini nilai X itu atau nilai per atribut dari nilai X ini dikurangi dengan jumlah rata-rata dan dibagi dengan standar deviasi. Nah, di sini saya juga telah melakukan metode max ya dan min. Ternyata memang masih banyak data yang
tinggi ya. Misalkan ini ya, amonia ini kan dia maksnya 29. Nah, kemudian minnya ini 0, ininya 8. Itu mungkin memang masih ada ketimpangan. Nah, ini apa ini ya? Ini nitrates ya, 19,83. Nah, memang ini 60 ya. 60 ini di perkloret. Nah, sebenarnya harus kita normalisasikan agar semua kelas itu seimbang dengan range yang sama. Misal antara 0 dan 1. Nah, jadi memang misalnya nilai max floret itu adalah 60-an ke atas, gimana nih biar seimbang antara nilai-nilai di aluminium, amonia dan sebagainya. Oke. Nah, proses selanjutnya saya itu mengidentifikasi data dengan rapid manner. Nah, sebelumnya dengan analisis Z-score ini ternyata dengan jumlah data X di aluminium ya 1,65, ternyata nilai normalisasinya itu berkurang menjadi 0,8 ya, 0,78. Nah, 2,32 ini dia berubah menjadi setelah normalisasi 1,3. Artinya data setelah normalisasinya itu lebih kecil kan, seperti itu. Nah, misal nih kita ke data yang ke 22 nih. Nah, yang 22 ini, nah ini kan mempunyai ketimpangan ya amonia ini. Nah, sedangkan nilai di aluminium ini 0,47 sangat rendah. Nah, gimana caranya memang hasil normalisasi ini membuat range-nya yang sama. Nah, ternyata setelah dinormalisasi hasilnya adalah 0,89. Nah, artinya ketika kita menggunakan normalisasi tidak terjadi ketimpangan yang membuat perbedaan yang sangat ekstrim ya. Jadi ini sebenarnya katanya sama. Oke, baik. Sekarang saya akan menjelaskan yang di rapid manner. Baik. Nah, ini adalah prosesnya ya. Ini sudah saya tarik datanya ini, water quality, kemudian kita normalisasi dengan prosesnya itu adalah ini ya, Z transformation ya. Nah, Z transformation kemudian kita loadingkan. Nah, seperti ini ya. Nah, di sini dapat kita lihat analisisnya ya. Ini kan 7999 ya, kolomnya ini enggak terhitung, tapi kalau kita lihat di sini ini kolomnya intensesnya 8000 ya. 8000. Oke. Ini dia. Oke, lihat tuh. Lanjut dulu, kemudian ya di sini ya. Ini kita lihat di sini 1,650 ya. Nah, ternyata setelah dinormalisasi kita dapat melihat bahwa ini 0,778. Nah, ini ya hasilnya 0,77. Dia pembulatan 3 angka ya. 3 angka. Ini pembulatan 1 angka 2 koma. Nah, ini dia. Nah, 0,77 dengan aluminium di baris pertama, baik. Nah, setelah second, ini sama ya, 0,77. Seperti itu. Nah, kemudian kita lihat 1,307 ternyata lebih rendah lagi ya. Karena memang sebelumnya adalah 2,320, seperti itu. Nah, kita lihat di sini data dari water quality itu tidak ada missing value ya. Oh, ini ada except missing value. Oh, ini ada amonia. Oke. Nah, ini nanti bakal apa ya? Dilakukan rata-rata missing value atau dilakukan analisis lebih lanjut. Nah, di sini seperti itu, aluminium nggak ada, arsenik nggak ada, barium nggak ada juga.
Selanjutnya dari hasil normalisasi ini nanti bakal dilakukan proses PCA ya. Nah, proses PCA ini pertamanya nanti akan dilakukan perhitungan korelasi. Nah, dari data ini akan dilakukan perhitungan korelasi. Jadi, jumlah dari data ke X-nya itu akan dikurangi rata-rata dari nilai X itu ya. Dan ini dilakukan untuk melihat ya atau menghitung nilai korelasi antara dua atribut dengan menggunakan persamaan kovarian seperti itu. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya presentasikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.